Selanjutnya adalah pembentukan senyawa kimia karena temperatur ya, karena spatial and temporal chemical variation of natural product. Jadi karena variasi atau berubahnya lingkungan. Dalam hal ini adalah biotik dan abiotik. Jadi di sini faktor biotik dan abiotik itu dia mampu mempengaruhi produksi dari komponen organisme. Contohnya ini. Jadi ini apa ini? Sponge ya. Spons dari Avicennia aerofoba ini akan menghasilkan 91 dan 92, yaitu hanya selama 2 tahun. Ya, jadi dia akan menghasilkan alkaloid yang tadi ya brominasi ya, alkaloid brom, termasuk aerofobin, apisinamisin ya, 62, 91 dan 92, ya itu tidak lebih dari 2 tahun. Jadi ini tergantung dari lingkungan memang. Maaf ya, tidak ada iklan. Oke, jadi ini uh, hanya diproduksi di waktu tertentu karena brom ini ya dia pada konsentrasi tinggi ya ketika di musim panas karena suhunya menjadi tinggi. Ya, jadi senyawa-senyawa ini hanya diproduksi di waktu tertentu. Kalau tadi yang pertama memang dia menghasilkan senyawa tersebut ya, saya ulang-ulang ya. Yang kedua dia karena pengaruh predator, kecaman, stres dan lainnya. Kemudian yang ketiga ketika dia kontak dengan kecamannya ya. Kemudian yang keempat kaitannya dengan kompetisi ruang ya. Kemudian ini kaitannya dengan lingkungan. Jadi biotik dan abiotik. Karena dia menghasilkan alkaloid yang berhalogenasi ini ya. Nah, dia konsentrasinya tinggi ketika suhunya tinggi. Dan suhu tinggi ini berada di musim panas. Kemudian sama selanjutnya ya, ini ada variasi konsentrasi dari sesquiterpen. Di sini ada alfarol ya dan asetil alfarol. Ini akan muncul ketika dia kontak dengan invertebrata atau alga. Nah, ini jadi dia terlihat konsentrasinya tinggi ketika dia berada di lapisan perifer dari spons. Kemudian sama ya, lebih jauh lagi penelitiannya menunjukkan bahwa kedua sesquiterpen ini akan
terdeteksi ya pada musim semi ya atau awal musim panas. Yang mana ini kaitannya dengan breeding ya, breeding dari Disidia avara. Karena memang mengerami ya dari pembentukan Disidia avara. Jadi ini akan terbentuk kalau kontak dengan invertebrata. Nah, nyawanya akan tinggi terbentuk pada saat tadi yang musim semi atau musim panas ketika memang di musimnya breedingnya si Disidia avara. Itu ya, itu beberapa contoh terkait dengan spasial dan temporal chemical ya, variasi dari natural product. Karena pengaruh lingkungan ya, lebih ke suhu ya, kemudian kontak ya. Sama, ini pun summer ya. Jadi memang suhu mempengaruhi proses pembentukan senyawa. Tapi ini dari analisis CMS diketahui bahwa menunjukkan peak tertinggi berada di winter. Berarti ini mungkin metabol ini mau terbentuk ya, ini pas sudah selesai terbentuk dia diambil di winter. Itu ya kaitannya dengan lingkungan, ada beberapa senyawa gitu ya. Jadi adik-adik bisa bikin tabel ya bahwa ekologi kimia itu dipengaruhi banyak hal. Nomor pertama terhadap bentuk senyawa yang memang dia anti fouling ya, yang dia supaya nggak ditempeli atau dibentuk, kemudian ditempeli atau dimakan. Kemudian yang kedua ketika dia mendapat kecaman ya. Kemudian yang ketiga dia berinteraksi dengan antar organismenya. Kemudian yang keempat terkait dengan bagaimana cara dia memperoleh space tadi ya, ruang yang terbatas karena di situ banyak sinar matahari. Kemudian yang terakhir ini karena lingkungan, lebih ke suhu. Ya, sehingga dia mempengaruhi pembentukan nyawa. Dibuat tabel saja ya. Ini contoh metabolit sekunder ya. Metabolit sekunder, pembentukan metabolit sekunder dari biota laut ya. Ini sama kayak mirip ya, tapi nggak sama, ini lebih kompleks, yaitu pembentukannya dari asetil-CoA yang mana ini kelas utama ya, yaitu asam lemak dan acetogenin. Yang mana asam lemak dan acetogenin ini dia terbentuk dari asetil-CoA. Nanti dengan isopentenin difosfat ya, mirip ya dengan minyak asiri, isopren, dia akan membentuk terpen. Ya, dengan propionil dia akan membentuk propionat. Seperti itu. Kemudian dengan struktur yang ada nitrogennya dia akan membentuk alkaloid. Jadi di sini ada senyawa-senyawanya. Ini asam lemak, ada acetogenin, terpen, polipropionat, dan alkaloid. Apakah sebatas ini? Tidak. Ya, ini kan kelas utama, masih ada kelas yang lain. Memang kelas utamanya adalah asam lemak dan acetogenin yang mana dia diperoleh atau diderivasi dari asetil-CoA. Ada yang ditanyakan terkait dengan tadi senyawa kimia yang terbentuk di laut ya. Pada dasarnya sama sih kecaman, cuman kecaman di laut mungkin lebih banyak ya, tidak hanya sekedar adaptif gitu ya, tapi juga suhu, kemudian kontak dengan senyawa yang lain ya, predator, mau nggak mau itu membentuk metabolit supaya si flora atau faunanya bisa tumbuh dengan baik. Sebenarnya ada bakau juga ya, bakau ini yang terkenal adalah akarnya, karena ya tadi ya semakin dia berada di kondisi sulit, maka dia makin banyak potensinya. Tapi tidak mungkin kita mengeksplorasi akarnya, sehingga selalu goal dari
ditemukannya senyawa kimia dari laut itu adalah dibuat sintesis, dibuat semisintesis, rekayasa genetika, atau dipindah produksinya di lab. Karena kita tidak mungkin isolasi dari biota laut secara besar-besaran. Jelas ada etikanya dan tidak boleh. Ya, sehingga kayak prial yang dia 1000 kali lebih dari morfin, itu akhirnya harus sintesis. Karena nggak mungkin kita ambil semua siput-siput yang ada di laut. Kebutuhan obatnya berapa, tersedianya berapa, dan nanti kembalinya berapa lama itu harus dipikirkan. Termasuk bakau. Nggak mungkin kita ngambil akarnya. Kita harus cari cara supaya si senyawa yang akar itu kita dapat. Entah kita tumbuhkan, kita bawa sampel akar untuk dikembangkan atau diperbanyak di lab, atau kita belajar terkait sintesis senyawanya, ya, atau kita rekayasa, kita ambil DNA bentuknya, kita metabolit di mikroba, dan seterusnya. Jadi goalnya penelitian laut itu bukan eksplorasi besar-besaran, ya, artinya kalau ketemu siput, ketemu spons, oh ini spons yang kemarin diteliti, ini berpotensi sebagai anti kanker, kemudian kita ambil. Banyak-banyaknya enggak, ya. Karena kalau kita sudah temu senyawanya, maka selanjutnya adalah bagaimana cara memperbanyak senyawanya tanpa merusak laut. Ini part terakhir ya dari kuliah sore ini adalah database, ya. Jadi adik-adik kalau ingin mempelajari terkait dengan laut, maka ini ada berbagai macam database. Ya, adik-adik mau ngapain? Mau melihat pengaruh suhu laut, biotanya apa aja? Itu ada database-nya. Dunia, ya, biasanya ada perairan. Karena Samudra India, saya nggak hafal ya perairan. Intinya tahunya Samudra India. Kemudian perairan mana-mana itu ada datanya. Contoh di kita ini ada Inamarin, ya, Inventory Bahan Alam Laut Indonesia. Tapi kalau saya search Inamarin di Google, nggak keluar buku ini, ya. Jadi memang informasi ini saya bawa dari webinar, ya. Beliau, oh enggak, saya lupa ya. Salah satunya ada dosen FPIK Unsur. Insya Allah kalau saya nggak salah ingat, ya. Karena yang mengadakan FPIK Unsur sepertinya waktu itu, ya. Nah, takut salah soalnya jadi belanya. Jadi kalau search Inamarin itu ya apa ya, seperti pelayaran, apa ya, ya seperti pelayaran. Saya nggak menemukan buku ini, ya. Mungkin saya juga kurang canggih mungkin, ya, nyarinya, ya. Tapi saya sampaikan ini karena saya mendapat informasi ini dari webinar. Jadi di sini ada inventory bahan alam laut Indonesia, sudah ditemukan 800 senyawa, ada aplikasinya juga, ya. Padahal tadi saya nggak ngecek, ya. Ada komoditas, ada beberapa artikel, spesies, dan senyawa yang ditemukan. Jadi kalau apa fungsinya sih database ini? Karena senyawa itu melimpah, ya. Bisa jadi ada yang sudah dinamai dan ada yang baru ditemukan, jadi adik-adik bisa ngecek di sini. Toh kalau misalkan sudah ada, berarti udah tahu fungsinya ini kemana arahnya. Nanti mau dikembangkan seperti apa, gitu ya, fungsinya database. Kemudian ini ada World Ocean Database, ya.